Sobat Magang Mistik, balik lagi bersama kami di sini. Sekarang kita lagi nggak jalan-jalan di tempat gelap gulita dan horor, tapi sekarang kita lagi nongkrong bareng di Kopset di daerah Jalan Kolombo. Saat ini kita lagi di episode spesial Magang Mistik, jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama teman-teman narasumber di sini. Ya, narasumber yang sangat banyak sekali. Kali ini satpam saya dan kameramen saya sedang merangkap jabatan. Merangkap jabatan. Tolong ya. Kameranya berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri loh. Kamera Itu. berdiri sendiri di sana dan satpam saya sebagai host. Oh, berarti bayaran saya double. Iya dong. Dan kameramen saya yang jarang nampak mukanya karena makhluk halus ya kan. Ini sekarang menjadi narasumber. Jadi obrolan kita malam ini tentang serba-serbi makhluk halus. Serba-serbi makhluk halus. Jadi kalian pantengin terus, tonton terus, jangan sampai di skip, oke? Skip. Kayak sekolah wis. Langsung sampai akhir. Tonton sampai akhir, oke? Dan jangan lupa klik, komen, like, share, subscribe, pokoknya share ke seluruh penjuru muka bumi, oke? Ke dunia lain enggak? Iya, ke dunia lain. Sebarkan, jangan berhenti di kamu, oke? Oke, selanjutnya apa, Mbak? Selanjutnya, ayo kita perkenalan dulu dong narasumbernya yang banyak banget ini. Kita nggak usah sebut namanya, Oke, kita kok. sebutkan inisial aja. Oh, ini Mas A, B, C, Nah, D, iya, E, betul. F, G. Nah, Oke. udah, itu aja. Oke, ya. Jadi saya Z. Oh iya, kamu Jet. Aku host lah. Kenangan no. Nah, Jadi kenalan nggak Ki? Aduh ya Allah. Ya Allah. Abis Aki. Jangan masuk dulu, belum mulai. Masuk dulu, kok jangan suara masuk dulu. kamu halus banget ya? Jangan masuk dulu. oh, sesepuh. Ini belum dimasukin, kok kamu udah masuk dia duluan? makan. Oh iya, kali ini kita nggak ngulik-ngulik yang apa ya, tidak perjalanan religi. Perjalanan mistik atau wisata gaib ya kan. Tapi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, oke? Jadi kita mulai Ngobrol dari santai aja. ngobrolin apa ya soal kita makhluk random halus? aja, kita random aja. Dari Mas B dulu. Oke, Mas B. Dari Mas B. Soal makhluk Bentar, halus. bentar. Oke. Tidur gue. Tidur. Dari Mas B dulu. Iya Mas B. Mas B siapa? Mas B Mas dulu, B. Mas B. Itu Mas A. Mas B. A. Mas Jet. Z ini. Z ini. Kamu B. B dulu. B, C, D. Oh, Z. Ya, Anya biar istirahat dulu. Kasihan dia habis Perjalanan jauh ya. habis perjalanan jauh. Iya. Nggak tahu dari alam mana. Ayo. Ngapain tadi? Iya. Ya nggak tahu mau ngapain, mau jual villa boleh, Mang. Lo kasih tema deh. Kasih tema. lo. Iya kan kita mau ngobrolin serba-serbi makhluk halus. Makhluk halus menurut pendapat Mas B itu seperti apa Ya, gitu. definisinya Iya, apa? definisi Jangan apa. seperti KBBI loh ya. Iya, sharing-sharing dong ke kami gitu. Makhluk halus ya kan. Aku baru banget ya terjun di dunia ini ya. Iya. Aku baru Oh, banget. terjun. Iya. Pakai parasut nggak? Pakai. Makanya aman, selamat sampai sini. Oke. Ya. Ya, digeser dulu nih ya. Ya, digeser dulu. Tapi jangan berhenti di kamu. Oh, iya. Muter terus. Ya, nanti Klik kan- like, klik like. Klik like, oke. Ya. Jadi aku kan baru terjun nih di dunia permakhluk halusan nih. Baru sekitar ya kurang lebih 15 tahun lah. Oh, Ya. Kemarin belum diayak berarti. Oh, belum. Masih kasar. Oh, masih Ya, kasar. nah, sekarang halus ya. Ya. So, Menurutku makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan aku biasa aku sebut makhluk tak kasat mata atau setan atau jin ya. Mas ya. Atau setan ya. Itu adalah makhluk yang apa Halus. ya? Halus. Yang halus. Bener. Makhluk yang Makasih, Pak. halus. Ya. Sepuh nih. Oh iya. Ya sahabat ya. Nah. Jadi makhluk ini nih ada di sekitaran kita tanpa kelihatan. Yang biasanya kita ngelihat orang tuh biasa aja, nih makhluk tak kasat mata ini berupa banyak rupanya. Balon. Iya. Tak halus kan balon ya? Iya. Iya. Nah,
Jadi makhluk halus ini kalau orang-orang biasa bilang, masyarakat banyak bilang bisa disebut jin ataupun setan. Tapi kalau kita ulik sebutannya banyak ya. banyak, ada jin, setan, dedemit, bajingan, pit ya antara. Nah itu sama makhluk halus juga berupa halus, tapi kelakuannya kasar, ya kan? Itu aja sih. Disensor. Iya nggak disensor ya. Bukan Oh, kain. oh iya. Jadi seperti itu. Jadi makhluk halus kalau menurutku ya makhluk yang nggak kelihatan dan biasanya kadang mengganggu juga. Itu mengganggu. Jadi ada yang baik dong. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang baik banget gitu. Nah, misal salah satu contohnya kalau yang kurang baik. Yang kurang baik itu dia nakal biasanya. Nah, nakalnya seperti apa? Nakalnya biasanya suka gangguin orang. Nah, gangguinnya seperti apa? Oh, gangguinnya Ini. kayak oh ya. Nyolek ya, nyolek. Iya, gangguinnya. Gangguin apa godain? Tergantung sih. Kalau misalkan lagi berdua nggodain. Oh, godain. Iya. Kalau lagi sendiri ngegangguin itu. Nah, terus rupa-rupanya banyak makhluk halus itu ya. Ada yang tadi udah kita sebutin tuh ya. Ada pocong, ada kuntilanak, ada pocong merah, kuntilanak Pocong putih. merah. Kan Iya. kita harus merah putih. Oh iya. Iya. Indonesia banget. Merdeka. Ya. Merdeka. Agustusnya udah lewat, Iya. Pak. Oh iya udah lewat ya. Terus tadi udah pocong merah ya, kuntilanak merah, Ya, pocong putih udah. pocong putih, kuntilanak putih. Ya, pocong kuning juga ada. Ya. Bawang, Boleh. gua ada 5, pocong gua ada Kalau yang hijau suka meletus ya. Iya. Dor, kaget jadi Kaget kan. gue. Oh, kaget ya. Oh, jadi yang ngagetin itu Pocong hijau. Pocong hijau. Nah, kalau misalkan pocong hijau kali. teman-teman magang mistik tuh, misalkan ngelihat pocong terus kaget no, pocong hijau pasti. Ya, Kacang benar. hijau, kacang hijau. Oh, lapar ya, Pak? Iya. Itulah. Kurang lebih begitu sih untuk bentuk dan apa definisi sedikit tentang makhluk halus. Mungkin teman-teman C dan alfabet lainnya bisa menambahkan Ya, ya mungkin kan? selanjutnya saya tunjuk dulu kakak yang jauh dari pulau seberang. Oh iya. Pulau Dewata. A, B, C, D, E, F. Oh, Mas F. Mas E. Ya. Silakan. Monggo, Mas F. Iya, Mas F. Diceritakan apa ya pengertian Anda tentang makhluk halus? Kalau saya ya, menurut saya tuh definisi untuk makhluk halus sendiri itu kalau di saya cuma sebagai teman. Bagi teman, Tapi bukan teman hidup. bukan. Itu udah usah curhat sekali. Malah curhat ya, Pak. Jadi ada yang tadi dikatakan sama Mas B, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kalau saya sendiri paling sengit itu sama pocong itu. Paling apa? Yang mana nih? paling Pocong sengit. mana nih? Kan tadi ada pocong putih, pocong Nah, hijau. pokoknya antara itu, antara semua warna yang disebut tadi, itu saya paling sengit itu. Nah, Pocong sengit itu benci. Iya, benci, sengit. paling itu benci. Entah kenapa, Jangan Benci terlalu itu- benci loh. Cinta loh. Benci itu kalau yang di lampu merah. Iya, itu panci. Gayung ya. kalau intinya kalau di saya pribadi, pengalaman saya karena dari kecil sudah apa ya? Karena kan keluarga saya sendiri kan itu Pocong. wah. Bahaya ini. Kalau di keluarga saya sendiri kan sudah tradisi ya di pulau sana Dewata sendiri kan kalau untuk spiritual itu kan kental banget kan. Nah, di sana sendiri ada beberapa makhluk yang dibilang lebih seram daripada di sini. Oh iya. Pasti tahu sendiri kan apa itu. Iya. Dan nggak saya sebutkan juga pasti udah lihat. Iya. Nah, selebihnya semua yang kayak alamin itu rata-rata saya anggap teman. Entah itu dia mau minta tolong atau apa, ya saya anggap teman. Termasuk pocong. Itu enggak saya. itu paling Rasis ya, paling rasis juga. saya soalnya paling benci ngeliat itu Pocong karena life matter. Pocong life matter. ya pokoknya intinya itu aja sih saya pengen sampaikan itu aja. Oh, iya. Pengalaman pribadi sih. Oke, itu pengalaman pribadi dari kakak seberang sana.
Selanjutnya mungkin kan ini udah cowok. Nah, sekarang gantian cewek ya mbaknya Mbak C. Iya, Mbak C. Mbak C. Kalau menurut saya makhluk halus itu ya yang halus-halus itu, saking halusnya tuh suka nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan, dan kadang apa yang kita lihat itu nggak aslinya, artinya udah rupa yang kesekian yang dia tampakkan ke kita. Dan seringkali bagi kita kalau bahasa manusianya itu menipu gitu, kelihatannya bagus, kelihatannya baik gitu, padahal ya belum tentu, karena kita kadang ya kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang kita hadapi ini. Mungkin agak berbeda dari Mas B dan rekan dari seberang. Makhluk halus ini kalau yang selama ini saya percayai itu nggak ada yang jahat atau baik sih. Artinya masing-masing itu kan punya tujuan hidup masing-masing. Semua tuh punya peran gitu. Amin. Kadang perannya aja yang berbeda gitu. Ketika jalurnya itu bertabrakan, itu yang di bahasa manusia itu beda. Bahasanya itu bagi kita dia jahat, bagi dia kita tuh jahat gitu. Nah mungkin itu sih yang perlu, kalau saya dan biasanya ngobrol sama teman-teman, itu yang perlu kita pahami biar kita bisa lebih kenal gitu, bisa lebih paham sama situasinya, dan jangan pernah menganggap kita tahu pasti hal-hal gitu, karena selalu ada sesuatu di balik yang kita lihat itu. Belum tentu yang kita lihat itu adalah rupa asli, bentuk asli, dan kita juga nggak akan pernah tahu tujuan hidup bagi masing-masing kayak gitu. Kita aja kadang nggak tahu hidup kita ini sebenarnya buat apa gitu kan. Kita sendiri nggak tahu kita ini apa nih. Iya. Apa lu? Aduh, Saya nggak tahu ya. jadi bingung, jadi curhat ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kayak hubungan toxic relationship. Toxic relationship. Itu kalau yang lihat dari luar. Iya kan? Karena orang yang di dalam situ kan kadang nggak ngerasanya baik-baik aja gitu. Bener itu. Iya, kan jadi dimanipulasi. Nah, itu semacam itu. Mbak host tolong ya, ini bukan sesi curcol. Ya tahu sih ini malam minggu dan kamu udah jomblo ya. Tolonglah, ini bukan sesi curcol. Iya, saya paham, saya paham. Coba Iya. dong selanjutnya Nah, dong. coba ini yang terakhir aja, mungkin dari Mas kameramen. Iya dong Mas kameramen. Makhluk halus itu seperti makhluk apa? halus. Selama ini kan kamu ngomong cuma dikit gitu. Nggak kelihatan Iya. mukanya biasanya. Iya, malah jadi makhluk halus beneran. Iya, yang tak sebutin tadi. Oke. Oke, oh ya, wah hebat banget itu. Tadi bingung. Itu. Ini. Ya, Jadi lanjut. terima kasih Mas Satpam ya. Ya. Kalau menurut saya pandangan saya ya, makhluk halus itu ada berbagai macam ya. Ya saya menambahkan aja dari Mbak siapa tadi? Mbak C. Mbak C ya. Mbak C itu cinta. Cinta. Yes. Cinta. Ya itu tadi saya cuman hanya menjabarkan sedikit, kita ngomongin tentang makhluk halus. Makhluk halus kan banyak, ada yang namanya kodam ya. Nah, apa sih kodam itu sebenarnya? Kodam itu menurut saya kita bisa dibagi ada beberapa macam ya. Kodam itu kan kalau dalam bahasa Arab dulunya ya. Nah, itu kan dari kata hadam. Hadam itu kan pembantu gitu kan ya. Pembantu. Ya kodam itu kan menjerumus ke hal yang gaib. Tapi kalau hadam itu hal yang fisik atau nyata. Ya, itu. Nah, mungkin ini juga sebentar. Ini mungkin agak tambahan ilmu juga, tapi ini masih sepengetahuan dari Sepengetahuan Mas dari kameramen. saya aja, bukan dari Jadi misal pemirsa kalau ada kurang lebihnya nanti boleh dikomen aja. boleh di komen ya. Iya itu. Nah, Lanjut. kodam itu kan ada yang dari alami. Alami itu yang berasal dari ketika kita ada lahir itu sudah ada. Yaitu namanya kalau orang Jawa itu sedulur ya. Sedulur ya, sedulur juga dapat dibagi atau ya. Mungkin kita yang dari Jawa ataupun dari Mas G yang dari Bali, kita mungkin sepemikiran, cuman kan beda bahasa aja gitu kan ya. Nah, yang alami itu kan benda manusia sejak lahir, atau sedulur kita yang sifatnya itu jin ya. Jin yang pendamping sih. Sifatnya itu ada yang membisikkan atau yang menghasut. Nah, di situ ada yang namanya malaikat ataupun jin
dulur itu tadi ya. Nah, tugas dia tuh benar. Mereka punya tugas masing-masing, ada yang mengasut, ada yang menjaga. Dan kalau kita ngomongin malaikat itu terlalu tinggi, karena malaikat tidak mungkin kita bisa suruh. Yang hanya bisa suruh adalah jin. Nah, jin itu juga ada pengakuan, dan dia nggak mungkin gratis perjanjian dalam dengan jin itu nggak akan gratis. Makanya orang-orang tertipu dari sebuah pengakuan dari jin. Dia mengaku leluhurnya, mengaku itu siapa itu. Dan itu yang dari alami. Ada juga dari kodam yang sifatnya memanggil atau panggilan. Ada bangsa jin yang diundang untuk bekerja sama dengan manusia. Nah, itu. Makanya efek-efek yang terjadi selama ini yang saya lihat ya, itu orang-orang yang bekerja sama dengan jin itu kenapa matinya susah? Ya karena roh itu kan sudah kembali, tidak ada urusan dengan urusan duniawi. Tapi yang masih berurusan dengan duniawi itulah sukmanya. Kowe ra iso mati lunga dhewe ra iso. Kowe sing urusan karo aku, kowe mbiyen ngongkon aku. Kamu dulu menyuruh saya. Apa? Balik ke aku. Kamu masih ada tujuan, masih ada urusan dengan aku. Kembalikan. Itu dari saya. Nah, nanti kalau ada beberapa teman-teman yang mau menambahkan atau mau yang mungkin cerita saya ini kurang highlight ya bisa ditambahkan sedikit. Ya nanti kita sharing-sharing aja. Sharing-sharing kan aja. Santai aja. Kalau Terus, yang mau nambah minum silahkan minum dulu. Terus ada juga yang namanya kodam itu adalah kodam turunan. Nah, ini yang menurut aku itu menjadi kontroversi, Mas, Mbak ya semua ya. Kodam turunan itu hati-hati loh. Kodam turunan itu bisa terjadi dan memang kalau dulu simbah-simbah kita itu mungkin punya kodam. Terus kita dirauhi oleh kodamnya dari simbah itu berbentuk misal nih orang nih ya. Dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah leluhurnya. Menurut aku itu kurang tepat. Karena yang namanya orang yang sudah mati tidak mungkin bisa menjaga. Ya orang dia mati aja menjaga dirinya sendiri dari sana aja belum bisa bener kok mau menjaga orang yang masih hidup kan nggak mungkin. Itu jin yang menyerupai atau kodam yang menyerupai leluhurnya. Itu buat aku. Itu sudah cukup. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Apa mau dibahas dulu? Ya ini dulu aja. Nanti biar kita ada sesi yang lain. Nah, gitu. Oke. Tapi aku dari obrolannya Mas Nyawi jadi memikirkan sebuah Apa? pertanyaan. Ya, coba ditanyain. Jadi banyak Oke, pikiran oke. ya. Iya, Monggo, jadi langsung overthinking Oh, gitu loh. Silakan. Overthinking. Silakan Jadi hubungannya itu jadi hubungan jangka panjang gitu ya. Maksudnya Iya. bukan kayak kita kerja sama apa nih sistem kontrak gitu, tapi kayak itu ngikut selamanya gitu, mesti sampai kita Iya. mati gitu. Iya. Iya, Terus kodam itu itu mutusnya gimana? ya harus diputus. Kalau dari pihak Sepihak. ya enggak. Aku nggak sayang kamu. Gini nih. Nih, Aku misal nggak contoh sayang nih ya. Aduh, Misal iya, contoh itu nih ya. cuman buat nanti. Ini misal contoh nih. Iya. Ada orang nih. Dia masih muda, itu kan masih muda. Terus dia punya sesuatu kelebihan. Tahu-tahu dia bisa ngeliat, bisa nerawang, bisa ngobatin orang. Dia bisa dapat dari itu dari mana? Ditelusuri katanya, tanya orang pinter, itu leluhurnya. Leluhurnya berarti dia nggak paham. Kalau orang ngerti, kalau orang beda ya, orang ngerti sama orang pinter itu beda. Kalau orang ngerti itu pasti akan melihat sejatinya itu siapa. Itu bukan leluhur. Makanya orang terjebak di situ. Gitu loh. Tipu daya tadi. Tipu daya jin itu banyak sekali, berbagai macam. Tuh, jadi Karena- yang mentipu daya itu bukan cuma cowok ya. Ya, tapi bangsa halus pun. Pengalaman saya cuma ditipu daya cowok. Oh, iya, Berarti udah. cowok tuh jin. Cowok itu makhluk halus. Kita makhluk halus. Versi jahat. Terus lanjut, Mas kameramen. Ya. Terus Tekan cara Timo. mutusnya itu gimana? Cara Cara mutusnya mutusnya gimana? Cara mutusnya bahwa kita harus sadar diri Sadar diri. bahwa apa yang kita lakukan itu salah apa benar. Oke. Terus? Makanya gini, misal nih contoh nih,
ketika ada orang yang sudah ada bukan dihinggapi apa namanya, disemayami oleh semayami Ya udah apa aja lah itu bahasanya. suatu makhluk, itu tadi jin, dikuasai oleh jin itu tadi, tinggal kuat-kuatan aja. Kamu yang saya apa namanya, taklukkan atau kamu yang ditaklukkan oleh makhluk itu. Kalau kamu bisa menaklukkan itu bukan berarti menaklukkan makhluknya, tapi hawa nafsunya seperti itu, amarahnya itu yang kamu taklukkan. Berarti orang yang seperti itu tidak salah mempunyai seperti itu. Hanya saja orang-orang itu tidak bisa mengolah dirinya. Ya. Gitu loh. Kalau kamu tidak bisa mengolah diri untuk orang itu sadar bahwa aku punya, tapi aku tidak bisa mengolah ataupun bisa menyetir suatu kodam itu, ya kamu akan dikuasai, dikendalikan sama dia. Makanya orang-orang zaman dulu memang tidak luput dengan namanya kodam atau jin pendamping, tetapi dengan ilmu-ilmu yang tingkatan sudah tinggi. Karena apa? Mereka sudah tahu dan mereka tahu untuk mengontrol semuanya, jadi tidak ada efek yang negatif seperti itu. Jadi ada SOP-nya ya Mas ya? Ya, memang. Ya kan Ya. hostnya awam bos, maklum. Ada tingkatan jin itu ada tingkatan. Oke. Cara memutusnya dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu aja. Meminta bahwa apa yang sudah dilakukan para leluhur kita dulu, yang ibaratnya itu sudah tidak bisa diteruskan lagi di sanak saudaranya ataupun cucu-cucunya, karena itu mengganggu, ya kita putuskan. Kalau dalam versi Jawa itu kan ada sedulur papat yang ada 4 anasir, yang dari angin, yang dari api, yang dari tanah, yang dari air, gitu kan. Dan unsur-unsur itu tadi dikembalikan, yang dari tanah kembalikan ke tanah, yang dari api kembalikan ke api, yang dari angin kembalikan ke angin. Kita murni. Oke, terima kasih Mas. Coba dong Mbak A B C D E F G. Oke. Pendapatnya dan pemahamannya. Daripada ngantuk loh Mbak. Iya. Daripada kesurupan loh. Jangan. Nanti ya, Kamu ya, ngomong loh. ya, Nanti yang Mas suaranya habis nanti diirit-irit dulu. Silakan, Mbak. Assalamualaikum dulu. Biar nggak tegang. Iya, Kita umum aja, umum. keren sih kalau bahas tentang mistis itu. Berbagai macam pendapat itu pasti ada. Ya, saya tahu kalau yang tentang cuma dengar-dengar sih tentang kodam, terus makhluk halus gitu. Dan apa ya? Ya bener itu tadi harus bisa mengendalikan diri pertama gitu. Mbaknya udah pernah digedein makhluk halus belum? Kalau itu mungkin pernah. Oh, Mungkin pernah, tapi juga kan nggak bisa apa namanya, nggak bisa istilahnya ngelawan atau apa ya, membentengi diri gitu kan. Jadi pasti minta tolong ke yang lebih bisa gitu. Dan tentu saja mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuh. sekarang lanjut A B C D. Mas D. Mas D. Jangan diam di pojokan sana. Yang di ujung Aduh, Gimana Mas D? Ayo tunjukkan pengetahuan. pengetahuan. Aduh. partinya dulu boleh. Kalau Tahunya dulu. Gimana? Bebas berpendapat. Bebas ya. Jangan. Nggak usah. Aku baru kemarin sih sebenarnya, baru anak kemarin sore kan. Jadi maaf nih kalau cetek ilmunya kan nggak tahu ya. Di sini tuh sama semua. Iya. Dan apalagi saya yang kopong di sini. Waduh, kopong. Nggak ada Saya ya. lebih kopong nih. Kalau makhluk halus ya, dari pengalaman itu makhluk halus itu ya makhluk yang ada di sekitar kita, benar-benar di sekitar kita, bahkan kita nggak sadar gitu kalau ada beliau atau ada mereka gitu. Mereka kadang-kadang itu punya peran sendiri juga di kehidupan kita. Kadang kok tiba-tiba
kok terjadi kayak gini, ya itu kuasa Tuhan juga ya, kan mereka juga ciptaan Tuhan. Jadi kalau menurut saya makhluk halus ini seperti tadi yang dibilang Mas ini siapa Mas siapa tadi Mas G ya itu teman kita, tapi kita juga tetap harus bentengin diri, tahu dia itu kita harus selalu waspada karena gimana pun manusia itu ya manusia hidup sendiri itulah atas izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Ya bisa dibilang teman, bisa dibilang orang asing juga, bisa dibilang musuh, bisa juga tergantung masing-masing sendiri, masing-masing pandangannya gimana gitu. Kalau dari aku sendiri sih yang tujuannya baik itu teman, kalau tujuannya jelek itu ya biar orang asing aja kayak gitu. Udah gitu sih Mbak. Maaf ilmu saya cetek banget. Sekarang Mas A yang menghemat Ini harus dekat, ini harus dekat. harus sedekat. Ini ayo megang maju sini. Sorry deh. Dia radang ya, bukan karena apa-apa ya. Kita semua juga udah vaksin. Sesepuh. Di semua udah vaksin semua kan ya? Vaksin. Oke. Dan kita di ruang terbuka kok. Oke. Yuk. Gimana ya? Ya itu tadi. Halus. Enggak. Versi kamu itu bagaimana? Versi aku makhluk halus itu karena sesuatu yang gaib itu semuanya makhluk halus, termasuk jin, malaikat, dan Tuhan itu sendiri itu adalah makhluk halus. Makhluk halus menurutku ya kita wajib mengimani. Bagi orang yang tidak percaya makhluk halus itu menurutku hebat, karena mereka harus harus tidak mempercayai apa yang tidak mereka percayai gitu. Harus percaya sesuatu yang tidak ada, tapi sebelumnya itu udah ada dulu. Makanya itu orang-orang hebat. Jadi makhluk halus jadikanlah sebagai makhluk yang biasa aja, sebagai makhluk yang berdampingan dengan kita, sebagai tempat kita untuk tetap istiqomah beribadah kepada Gusti Pangeran. Itu aja sih. Kok kayak sesi wawancara wartawan ya. Orang penting. Orang penting. Oke. Iya. Enggak loh, dia lebih ke jual bakso yang ada formalinnya itu. Borak. Disamarkan. Nama sudah disamarkan, Nama, suara disamarkan. suara Untung mukanya enggak. Ngeblur. Ngeblur. Berarti nanti diblur. Blur. Tangan oknum. Oknum. Mawar. Jangan sampai di spill. Iya, hati-hati deh. Oke. Ya, udah ditaruh aja itu. Tahu aja deh. Pada serius ya ngobrolnya ya. Iya, serius banget loh. Sorry orang pondok. Oh sorry ya orang pondok ya. Jadi kalau dengar dari semua obrolan teman-teman ini kan jadinya kita tuh bisa berteman dengan makhluk halus ya. Tapi kita juga harus berhati-hati. Ya, jadi betul. sistem pertemanannya itu juga kayak temenan sama manusia biasa juga kan. Iya. Bahwa kita juga harus tahu batasannya, harus tahu apa tujuannya, dan harus bisa memfilternya kan. Oke. Kalau dari Mas Host ada nggak? Apa ya? Kalau dari aku ya sebenarnya kan semua udah pada nyebutin hampir sama semua gitu loh. Ya memang intinya kita tetap harus mau nggak mau harus hidup berdampingan gitu loh. Kita harus menerima apapun itu, entah yang baik entah yang jahat gitu loh. Jadi kan kalau kita sudah bisa menerima, kita bisa memahami, dan kita bisa ngontrol diri kita sendiri, otomatis ya semua akan berjalan seimbang. Karena di dunia ini tuh harus seimbang. Nggak ada orang baik semua, nggak ada orang jahat semua gitu loh. Ya kan, yang baik bisa jadi jahat, yang jahat juga bisa jadi baik. Tergantung bagaimana kamu menyikapi kehidupan ini. Jadi dari ketua dari Mas Host, hidup berdampingan, saling mengerti, memahami, tetapi tidak saling memiliki. Oke. Duh, curhat lagi. Ya, Mbak Hos itu curhat terus. Pengalaman pribadi memang pahit. Iya. Enggak sih. Oke, Aku saya menambahkan aja Mbak Osi Masnya yang
maksud dari pertemanan itu bukan berarti kita harus berteman ya, tetapi kita saling menghargai saja bahwa kita sesama makhluk Ciptaan Tuhan. seperti itu. Misal nih, ya mosok iya nih kita misal ada orang yang bisa bertarung dengan jin gitu ya, terus membunuh jin gitu. Jin itu sebenarnya nggak bisa dibunuh. Menurut saya, tapi ya pendapat orang kalau bisa dibunuh ya monggo. Karena tugas jin di alam kita ini adalah fungsinya mengganggu, menggoda. Tetapi ini satu contoh aja pengalaman saya ketika saya ada sama bapak saya sih sebenarnya, almarhum ya. Iya. Bapak saya tuh didatengin, dicerita nggak apa mas? Enggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu dalam. Enggak ya. Saya didatengin oleh orang dan dia di situ katanya anak kecil itu apa namanya? Dinggapi toh? Dikuasai aja, dikuasai. Dijajah. Dinggapi. Katanya leluhurnya gitu kan. Hati pengen ini tak. Terus lanjut. Kalau orang Jawa itu selalu dengan bersikap menghargai sesama. Dia tidak akan membunuh atau membinasakan jin, tapi hanya saja memindahkan di tempat yang semestinya. Itu. Contoh nih, dia mengaku kowe sapa ditekoni dalam Indonesia sih ditekoni kowe sapa? Aku simbahe iki. Aku simbahe bocah iki. Aku sing ndampingi bocah iki. Ya kan. Wujudmu apa? Macan. Kok iso simbah kok wujudnya macan? Mbahmu gelem dadi macan. Ya toh? Itu kan enggak masuk logika. Makanya dari situ banyak orang yang tertipu dengan pengobatan jin. Kok ya ada pertanyaan mbahmu gelem dadi macan? Ya toh, ketika kita karena Islam dengan Jawa itu kan satu frekuensi ketika dalam suatu ayat itu kan sudah dikatakan di dalam ayat contoh di Al-Fatihah itu kan menyeluruhi semua ya. Di situ kan ada ayat yang dimana bisa menunjukkan sesuatu hak yang batil ataupun yang enggak ya. Jadi ketika dibacakan sesuatu di situ berubah, ternyata bukan leluhurnya. Nah itulah yang maksudnya kenapa dia kasar dengan kita, tidak boleh kasar, itu namanya hidup saling berdampingan di situ untuk memindahkan sesuatu di hak yang semestinya. Oke. Ya. Ya, mungkin Mas B mau nambahin. Iya, daripada nanti aku bertanya yang sesuatu yang randomly lah gitu. Kamu itu bertanya nanti ujung-ujungnya Aku kok nggak bisa bercanda yo hari ini yo. Semangat. Kamu lihat mukanya dia aja. Kamu soalnya lihat mukanya dia jadi emosi bawaannya. Kayak tegang gitu loh, kayak tegang. Ya, Mas B. Tambahan lagi ya. Serius Iya, bercanda? tambahan. bebas Terserah. dong. Mau sambil salto boleh. Sebenarnya kita terlalu berat ya untuk membahas tentang Khodam. Terlalu berat banget untuk sekedar makhluk halus yang lebih ada di sekitar masyarakat sebenarnya. Karena apa ya? Karena Khodam sifatnya jatuhnya pribadi, sifat masing-masing ya. Khodam itu sifatnya pribadi dan sifatnya masing-masing. Jadi sangat sulit sekali untuk mengubah idealisme tentang satu hal apa yang ada di diri sendiri. Itu kadang yang sulit. Tapi memang kalau kita berbicara tentang hal yang luas mengenai makhluk halus ya Khodam salah satu termasuk bagian dari makhluk halus. Dan seperti tadi kita udah tahu bahwa jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari ya you know lah, ya kan? Dari sperma dari sperma. Ya, dari tanah. Seperti itu. Jadi benar. Tadi sepakat untuk bilang kalau misalkan ada hal orang yang bisa melawan jin dan ngebunuh jin itu salah sebenarnya. Tidak seperti itu. Tapi ada kalau nggak salah bukan ada api dikembalikan menjadi api. Ya kan? Seperti itu. Berarti Ghost Rider bisa bunuh Bisa. jin. Bisa. Keren. Jin deh. Bisa. Jin.
celana jin. Kembali ke asal. Iya, dikembalikan ke asal. Karena manusia pun ketika mati menjadi hakikatnya yang masing-masing. Iya, kembali menjadi hakikat masing-masing. Meskipun sarung di santri. Kodamnya keluarin dulu ya. Udah ya. Kalau saya santri dablek kok. Ya seperti itu. Ya bagi saya selama hal itu tidak tersesat, tidak menjauhi Allah, ya justru kita adalah mengajak mereka beribadah kepada Allah toh. Iya. Dan meningkatkan larangan Allah, maka itu sebagian dari dakwah kita rahmatil alamin kan. Iya. Jadi ya itu, sebenarnya makhluk halus tuh lebih apa ya, makhluk halus yang di sekitar kita lah ya. Iya, Kita iya. nggak usah jauh kemana-mana dulu. Makhluk halus sekitar kita, karena mungkin segmentasi kita ya ngobrolan kopi-kopi biasa ya. Ya kan? Ngobrolan air putih. Kopi-kopi biasa. Air putih. Kopi apa nih? Kopi lambada. Nggak ada boleh. Ya. Ayo dong Iya. lanjutin. Jadi terus Mas B. Jadi apa ya? Jadi makhluk halus yang mungkin kita sadari, yang ada di lingkungan kita, cerita-cerita masyarakat yang beredar, mungkin lebih terkenal dengan makhluk-makhluk halus yang mengganggu. Karena makhluk halus yang tidak mengganggu tidak bakal diceritakan. Oh, oknum tadi. Ya, oknum. Oknum. Nah ini kita sebut makhluk halus ini oknum. Suaranya kayak gue. Iya. Iya. Gitu kan. Nyekrim. Nah, makhluk halus ini yang ada di sekitar masyarakat ini yang pasti lebih terkenal, dan mereka hadir pun ya bisa terjadi dan berkemungkinan akibat diri kita sendiri gitu loh. Contohnya adalah pemikiran negatif. Gitu. Makhluk halus ini si setan-setan ini, jin yang bersifat setan ya, karena jin nggak semua bersifat setan. Oke. Ya kan? Karena Kayak nggak. sifat manusia yang beda-beda. Nah, sifat manusia pun yang jahat kita bisa sebut setan. Setan. Ya kan? Bisa kita sebut setan. Jadi bisa garis bawah ya. Jin sama Iya. setan itu beda. Ya, jin sama setan tuh beda. Beda. Ya, teman-teman harus tahu. Jin sama setan itu beda. Jin sama setan beda, karena setan itu sifat. Tok. Lebih ke sifat ya, Bro. Ya, setan itu sifat. Tok. Kalau jin, Kalau jin makhluk yang terbuat dari api. Manusia gelap mata itu Setan. 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 Manusia sengklek itu setan. tapi kelakuannya jin gitu. Kelakuannya setan. Kelakuannya setan. Jin yang jahat. Jadi kalau maaf ya, Iya. kelakuannya kayak jin gitu. Enggak, salah. Kelakuannya kayak setan. Itu. Nah, kalau kelakuannya kayak setan bener. Kayak kelakuannya kayak setan. Iya, tapi kalau kelakuannya kayak jin, ya jin, kelakuan saya kayak gimana? Loh, Kalau aku mikir ini, kamu jin kelakuannya kayak salah. setan gitu salah juga. Kelakuanmu kayak pocong baru, karena pocong setan. Oke. berarti Ya kan? jin juga minder sama manusia yang Iya. berkelakuan setan ya. Benar. Makanya jin suka bingung gitu loh. Kok ada manusia kelakuannya kayak Ambil job setan, desk-nya. tapi makhluk kasar sebutannya kan, karena dia bisa melukai fisik. Gitu. Jadi Ya, yang oknum Oke. itu setan. Sebelum lanjut, aku cuma bukan mau mendebat ya, cuma mau menggarisbawahi. Itu tadi kan pengetahuan dari Iya. dirimu. Nggak apa-apa, jauh aja, suaraku kenceng kok. Aku udah pakai toa di dalam sini. siap. Oke, kita sih. Jadi kan itu yang kamu garis bawahi, bahwa di pengetahuanmu atau di ilmumu Iya. atau keyakinanmu apa namanya, jin dan setan itu berbeda. Iya. Tapi kan memang ada beberapa keyakinan juga yang sebenarnya hanya beda nama. Menurutku seperti itu ya kan, kayak di keyakinanku itu setan itu berbeda dengan roh halus, juga berbeda dengan iblis. Kan Ya. seperti itu. Jadi Luas di sini ya memang cakupan itu akhirnya luas. Tapi ya apapun itu sebenarnya kan sebutannya sama aja, yang makhluk halus tadi. Entah Serba-serbi. itu serba-serbi, bener. Entah itu jahat, entah itu baik, kan seperti itu. Jadi monggo dilanjut. Saya hanya menggarisbawahi Oh, iya. itu aja.